PSPS Pekanbaru tentunya menggantikan Zainal Arif dan starting lineup dari PSPS Pekanbaru asuhan Mundari Karya. Ya, inilah formasi yang coba dimainkan oleh Mundari Karya 4-2-3-1. Kita melihat bahwa di depan ada Ndiaye Pape dari Senegal. Mungkin akan didukung oleh Konate Makan Konate, pemain asal Mali. Sementara di sisi sayap ada M. Ilham. Dan di posisi gelandang bertahan, dua gelandang dinamonya mungkin adalah Lee Soo-yong. Dan tim tamu Mitra Kukar asuhan Stefan Hanson. Ya, kita juga melihat bahwa mereka juga bisa main dengan 4-2-3. Torik dan sesaat lagi. Inilah dia Mitra sepak bola kick off babak pertama. Mitra Kukar tim tamu mencoba langsung menusuk menuju daerah pertahanan dari PSPS Pekanbaru dengan kostum pembesaran mereka dan sebuah tembakan langsung Paulo Daniel tadi. Sebuah sentuhan pertama yang ya. baik ya. Ya. Kita lihat mulai dari kick off, lalu Hamka Hamzah umpan jauh ke depan, di sana ada Jajang Mulyana, semuanya mereka bisa sentuhan-sentuhan pertama yang secara psikologis bisa sangat menentukan untuk permainan selanjutnya. Intensi dari Mitra Kukar jelas, mereka ingin merebut dan mengejutkan PSPS Pekanbaru. 3 angka penuh menjadi target dari Stefan Hanson. Dan dia mengatakan sore tadi bahwa timnya tidak takut dengan angkernya Stadion Rumbai. Dan terlihat di permainan begitu cepat interplay yang terjadi Toel di lapangan. Iya, hampir dengan formasi yang sama secara formasi baku 4-2-3-1. Ini juga kita melihat Jajang Mulyana yang sudah mencetak 13 gol musim lalu. Secara grafik produktivitas gol Jajang juga meningkat dalam 3 musim terakhir. Ya. Dari 5, 4, lalu musim kemarin adalah paling produktif 13 gol. Jadi dia harus mulai fokus karena inilah saya pikir dia harus ada di posisi sebagai generasi berikutnya striker Indonesia. Setelah generasi Boas Saktiawan, maka harusnya Jajang harus bisa berperan di musim ini. Ada sedikit perbincangan, kendala jersey nampaknya. Wasit Torik mencoba berbincang dengan kedua kapten dan menerima masukan dari beberapa pemain tadi. Hamka dan Amrizal juga terlibat dalam pembicaraan yang cukup serius. Torik nampaknya akan menunda pertandingan. Kita masih menantikan nampaknya jersey ya dari wasit, betul, yang hampir sama dengan para pemain Mitra Kukar. Cuma 2 dikasih sponsor. Belum ada yang biru. Belum ada yang biru. Kalau hitam sama mereka yang protes. Siapa? Biru SBS. Tolong dikasih kaptennya sini. Andre. Memang sepintas dari jarak jauh cukup sulit untuk membedakan wasit Torik dan 2 asistennya dengan para pemain dari Mitra Kukar dengan jersey yang hampir sama. Amrizal nampaknya sedikit memprotes. Ya, walaupun kesannya terlambat ya. Harusnya Amrizal mengatakan ini kepada wasit dan juga match commissioner sebelum pertandingan dimulai. Dan nampaknya sudah ada persetujuan dengan kedua pihak kapten yang berlaga. Pertandingan dilanjutkan kembali tentunya. Duel udara dimenangkan dari Ilham, jauh ke depan. Peluang kembali bagi Mitra Kukar, serangan yang begitu tajam diperagakan oleh anak-anak Naga Megas di pembukaan 4 menit pertama. Keceng Suyono tadi. Musim pembuktian mungkin comebacknya seorang Arif Suyono menemukan formnya kembali. Banyak pemain yang dianggap bintang di Mitra Kukar harus membuktikan musim ini bahwa mereka bisa tampil lebih baik, memberikan kontribusi lebih besar bagi Mitra Kukar. Misalnya Arif Suyono yang musim lalu hanya 1 gol, dan juga Ahmad Bustomi saya pikir. Sebuah serangan coba dibangun kali ini dari anak-anak PSPS Pekanbaru. Kanute Makan kepada Pape. Pape menyisir di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah tackling tadi dari Jovo Paulovic, pemain asal Australia yang dianggap melakukan pelanggaran nampaknya oleh wasit Torik. Ya, standing foot dari Pape tadi terambil ketika Paulovic mencoba melakukan tackling dari posisi yang cukup menguntungkan bagi PSPS Pekanbaru.
beberapa eksekutor seperti Ilham, ada juga Keceng mungkin di sana, dan Bustomi tentunya. Menjadi opsi tersendiri bagi Mitra Kukar. Eksekusi free kick kali ini Hamka Hamzah sudah meneror kotak penalti dari tim tuan rumah. Ilham nampaknya akan menjadi eksekutor bagi PSPS Pekanbaru. Cukup berbahaya tadi, clearance yang baik dari Hamka Hamzah. Belum mengganggu penjaga gawang Samsidar. Rohi Chan, pemain asal Nepal. Ya, peluang pertama tadi lewat sebuah set piece bola mati, tendangan bebas Ilham cukup baik sekali, tapi juga Hamka Hamzah bisa mengamankan pertahanannya dengan sundulan yang juga sangat baik. Offside nampaknya Esteban Herrera dalam upaya yang menyambut umpan tadi, long ball yang cukup berbahaya sebenarnya. Sayang timing dari pemain asal Argentina ini belum tepat. Duet yang relatif baru juga antara Amrizal dengan Solzimi. Free kick dilakukan oleh Amrizal. Ilham dan juga Pape berduel tadi. Bola dikuasai oleh Ilham, mencoba memberikan crossing nampaknya Ilham. Sangat berbahaya kali ini, sayang kontrol yang tidak sempurna dan offside nampaknya. Pemain depan Pape Ndiaye. Menarik melihat komposisi susunan dari Mitra Kukar sebetulnya ya. Ada beberapa pemain pengalaman plus pemain asing dan juga pemain-pemain muda yang dianggap potensial. Misalnya Septia Hadi, jelas dia juga harus membuktikan kualitasnya setelah musim lalu lebih banyak ada di cadangan. Betul. Setelah cukup cemerlang di SEA Games 2011. Lalu juga ada Jajang Mulyana. Pemain-pemain yang memiliki nama besar namun underachieve di musim lalu. Tentunya Stefan Hanson menginginkan penampilan terbaik dari anak asuhnya di pembukaan partai perdana mereka di Indonesia Super League 2013. Cukup sulit memang, harus bertandang Stadion Rumbai. Dan sejauh ini pertandingan berlangsung berimbang, kedua kesebelasan masih mencoba mencari celah. Dan paran jauh tadi. Rohi Chan, Simi mengamankan bola ke depan. Sebuah serangan coba dibangun Pape Ndiaye. Upper body strength yang sangat baik dari pemain jangkung yang satu ini. Sebuah umpan berbahaya, tidak bisa dimanfaatkan oleh Kanute Makan. Belum berakhir tekanan dari PSPS Pekanbaru. GB Wungan. Pemain pekerja keras yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Lee So Hyung, square pass menuju sisi sebelah kanan kali ini. Ilham coba melewati Hamka Hamzah. Zulham flick on header, Jajang Mulyana berduel di sana. Sangat rapat marking dari para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, dan kita lihat atau memasuki menit ke-8 ini determinasi PSPS mulai terlihat ya. Kengototan sedikit lebih baik dibandingkan tim tamu Mitra Kukar. Pape Ndiaye, Kanute Makan, GB. Itu baik kerjasama antar lini para pemain PSPS Pekanbaru. Sayang tadi passing yang tidak sempurna malah jatuh ke kaki Esteban Herrera. Serangan balik cepat-cepat dibangun oleh anak-anak Naga Mekes. Simi di bawah tekanan dari Jajang Mulyana. Begitu menarik partai malam hari ini dengan tempo yang cukup cepat. Pelanggaran nampaknya dilihat tadi oleh wasit, dilakukan oleh Simi terhadap Keceng. Ya, situasi yang berbahaya juga ya. Tapi kita lihat juga tadi Joel Simi tidak punya niat yang jelek ya. Karena itu situasi yang berbahaya kalau Joel Simi sampai mengangkat kakinya. Ya. Ujian pertama bagi penjaga gawang Susanto. Set piece akan dihadapi oleh Ahmad Bustomi. Memiliki kemampuan istimewa dari sudut seperti ini. Bustomi dan sebuah heading yang sangat krusial tadi. Simi nampaknya melakukan clearance bagi Pekanbaru.
Coba mengamankan lini pertahanan Pape Ndiaye. Ilham. Septia Hadi tadi, bola masih dikuasai oleh Kanute Makan. Ini dia ancaman dari Kanute Makan. Melihat pergerakan yang cukup terbebas kali ini, Rohit Chan. Penyelamatan dari Samsidar. Peluang yang sangat baik saya pikir ya, bagaimana tadi Konate Makan memberikan sebuah true pass dan dari belakang, dari second line Rohit Chan masuk, shooting juga sangat akurat, terarah. Beruntung Mitra Kukar masih dilindungi dengan kecekatan Samsidar tadi. Dan sebuah tembakan langsung lagi-lagi. Rohit Chan nampaknya begitu agresif. Mencoba menyulitkan Samsidar. Pemain asal Nepal ya. Ya, Sosok pemain yang sebetulnya sangat jarang menghiasi daftar pemain asing yang bermain di ISL. Masih sangat muda dari Asia Selatan, jadi mungkin pertama kali juga ya. iya betul. Ada pemain dari Asia Selatan yang bermain di luar negerinya, di luar kawasan Asia Selatan. Dan nampaknya dia langsung mencoba memberikan bukti bahwa kepercayaan manajemen Pekanbaru tidak percuma terhadap dirinya. Ya, dia ditaruh sebagai dua gelandang bertahan jangkar bersama pemain asal Korea Selatan, Lee Soo-yong. Rohit Chan dan Lee Soo-yong. Ini Slamet Riyadi, bek kiri dari PSPS, duel dengan Arif Siono. Sebuah umpan coba dilepaskan Arif Siono tadi, masih dapat dihalau oleh Simi. Sepak pojok bagi Naga Mekes, kembali peluang untuk menekan penjaga gawang Susanto. Kita melihat Paulo Daniel juga sudah mulai memasuki kotak penalti dari Pekanbaru. Eksekusi dari Tommy tentunya. Kembali duel udara dimenangkan oleh Simi. Belum berakhir tekanan dari Naga Mekes. Dan sebuah tembakan tadi dari Bustomi tidak menyulitkan bagi penjaga gawang Susanto yang sudah mengendalikan situasi tadi. Peran Bustomi akan menjadi sentral bagi Mitra Kukar, dan kalau kita melihat komposisinya, Bustomi nyari sendirian untuk ada di kedalaman ya. Ya, 4-1 karena saya melihat bahwa Esteban Herrera dan Paulo Frangipane lebih ke depan. Sementara sayap kiri Julham, sayap kanan Arif Siono. Jadi butuh mobilitas dan juga visi bermain dari Ahmad Bustomi. dan sejauh ini masih cukup terbatasi permainan dari Bustomi dengan rapatnya marking baik dari Chan maupun Lee. Kanute Makan tadi memenangkan possession kembali bagi Pekanbaru. Pape Ndiaye, Lee di bawah tekanan dari Paulo Daniel. Glenn melewati kawalan Zulham kali ini. Glenn namun sangat baik. Ada seorang covering defender di sana, Septia Hadi, yang membantu rekannya Zulham Zamrun dalam kesulitan tadi menutup pergerakan dari Glenn. Sejauh ini peluang terbaik memang jatuh kepada PSPS Pekanbaru, dan dari sepak pojok nampaknya Ilham akan mencoba kembali menyulitkan penjaga gawang Samsidar. Sayang sekali. Membuang kesempatan Ya. M. Ilham ya dari bola seperti ini. Tendangannya sama sekali jauh dari akurat M. Ilham. Kita melihat bahwa jadi andalan di sayap kanan untuk PSPS, di sayap kiri ada JB Wubungan. Di belakang striker Pape Ndiaye ada Konate Makan. Simi pada Lee kali ini coba keluar dari daerah pertahanan. Long ball menjadi opsi dari Lee. Harus berhati-hati tadi pemain belakang Jovo Paulovic. Kontak terjadi antara Bustomi dengan Ilham nampaknya. Bagian paha dari Bustomi mengalami kendala setelah beradu dengan Ilham.
ya duel bola 50-50 sebenarnya, namun nampaknya Bustomi harus menjadi korban ketidaksengajaan dari Ilham tadi. Ya, sebuah benturan yang masih dalam kategori wajar ya. Ya, Bukan, tidak ada niatan dari Emil Ilham pun untuk sengaja mencederai. Kanute Makan begitu mengancam, kita lihat umpan yang lagi-lagi sangat terukur melibatkan Pape Ndiaye, terlepas Pape Ndiaye. Sayang sekali Towel, miss kick tadi dari pemain asal Senegal di waktu yang sangat genting tadi untuk melepaskan ancaman terhadap gawang Samsidar. Iya, ini juga adalah peluang kedua setelah Rohi Chan, di mana juga prosesnya hampir serupa. Sebuah trupas dan kali ini Pape Ndiaye lepas dari pengawasan Jovo Pavlovic, begitu juga Hamka Hamzah. Tapi memang kualitas dari syutingnya jauh dari target sasaran gawang Mitra Kukar. Mundari Karya di sisi lapangan tampak puas dengan pembukaan 15 menit pertama dari anak asuhnya. Iya, dan dalam 15 menit pertama PSPS jauh lebih enak dalam mengalirkan bola ya. Ya, half chance tadi bagi Jajang. Nampaknya sentuhan terakhir dilakukan oleh Amrizal. Dua peluang bagi PSPS, Rohi Chan dan juga Pape Ndiaye, dan belum satupun dari Mitra Kukar yang betul-betul menciptakan peluang berbahaya ke gawang PSPS. Dan inilah kesempatan To mark number 81, Zulkifli become a sweeper. This time. Hanson memberikan instruksi tadi menuju tiang dekat, lagi-lagi dapat diamankan pemain bertahan dari Pekanbaru. Serangan balik coba dibangun dari kaki Ilham. Harus berhati-hati menjaga emosi dua pemain, Zulham dan juga Ilham. Pemain yang secara temperamen mudah meledak ya. Iya. Ilham Jamrun adalah pemain yang harus membuktikan juga, karena kemarin juga sudah dipanggil pelatnas timnas. Dia harus makin membuktikan kualitasnya bahwa dia pantas, makin menunjukkan kualitasnya. 7 gol musim lalu. Ya. Di awal musim lalu, Zulham tampil kurang prima, namun memasuki putaran kedua menemukan kembali performa terbaiknya, menjadi bintang kala berlaga bagi Persela beberapa musim lalu. Mudah bagi Samsidar, klaim udara yang sangat baik dari penjaga gawang yang satu ini. Distribusi juga yang tidak kalah apiknya dari Samsidar langsung membuat serangan balik bagi Mitra Kukar. Berpindah sisi kali ini dengan kecepatan Zulham. Sayang, first touch yang tidak prima tadi. Iya. Kontrol bola yang kurang baik dari Zulham Zamrun. Secara kualitas harusnya mungkin Mitra Kukar lebih nyaman untuk memainkan bola mengalir pelan-pelan. Tapi kelihatan bahwa mereka masih ragu-ragu dan banyak melakukan umpan-umpan jauh ke depan. Justru kita lihat PSPS ya. Mereka berani main pendek-pendek. Merangkai dari bawah lewat Rohi Chan, Lee Soo Hyong. Ini adalah pemain asal Nepal itu. Yovo tidak berhati-hati dan peluang bagi Kanute Makan untuk mengancam kembali, dan sebuah tembakan langsung dari Ilham tadi. Lemah dan tidak terarah. Namun lagi-lagi sangat positif build up play dari para pemain PSPS Pekanbaru, Toel. Betul sekali, bagaimana Ilham cari posisi lalu juga disodori umpan yang baik dari Makan, Kanute Makan. Tapi sayang syutingnya memang belum akurat. Pemain yang juga sempat menjadi incaran dari Sriwijaya FC ketika melihat laganya yang begitu fenomenal, Kanute Makan. Namun dia memilih untuk bermain bagi PSPS Pekanbaru di musim ini. Esteban Herrera. Ancaman dari Naga Mekes dari sisi sebelah kanan pertahanan Pekanbaru. Berpindah arah kali ini bola, Zulkifli Syukur nampaknya. Ataupun pergerakan dari Arif Siono. Lagi mudah bagi Simi, namun clearance yang tidak sempurna. Hampir saja membahayakan lini pertahanan dari Pekanbaru. Handball, Bustomi. Memang menjadi kerja keras bagi Bustomi karena dia nyaris sendirian, menjaga kedalaman, mengatur permainan, memulai passing sebagai gelandang di depan 4 back, karena dua kompatriotnya, dua Argentina memang cenderung lebih ke depan, baik itu Esteban Herrera maupun juga Paulo Frangipane. Kita belum lihat kualitas dari Jamul memimpin lini depan dari Mitra Kukar.
gagal tadi. Biasa coba dibangun oleh para pemain Pekanbaru. Clearance yang terlalu terburu-buru. Zulkifli Syukur melihat pergerakan dari Arif Siono nampaknya. Coba lakukan umpan, namun bola sudah meninggalkan lapangan. Cukup sulit memang Iya. bagi pemain depan seperti Jajang Mulyana bekerja sendirian. Ya 20 menit ini malah Jajang Mulyana pun belum mendapatkan sebuah sodoran atau umpan atau assist yang sangat baik dari gelandang-gelandang lainnya. Termasuk dua sayap mereka, Arif Siono di kanan maupun juga Julham Zamrun di kiri. Ya. Safety Hadi tadi berikan bola kepada Paulo Daniel, melebar kepada Zulkifli. Lempar ke dalam nampaknya bagi Naga Mekes, dan Zul mengalami gangguan setelah beradu tadi dengan Rohichan. Mobilitas yang cukup baik dari Ya. Rohichan ya. Main asal Nepal berusia 20 tahun. Zulkifli maupun Septia Hadi juga belum cukup aktif memberikan sebuah dukungan serangan. Kalau kita mengingat bahwa kualitas mereka juga cukup baik saat membantu serangan. Misalnya Zulkifli dengan crossing-crossingnya. Ilham yang kali ini beroperasi dari posisi sentral, mencoba beberapa variasi. PSPS Pekanbaru tentunya komando jelas dari Mundari Karya. Melihat Ilham kurang efektif mungkin di sisi kanan lapangan. Ya, dan sepertinya Mundari Karya memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Ilham ya. Selain di posisi aslinya sebagai sayap kanan, sepertinya Ilham diberi keleluasaan untuk masuk ke dalam, mencoba mengambil bola, memberikan passing-passing. Ya. Septia Hadi. Cukup keras mengenai wajah dari Zulham tadi. Glenn Poluakan nampaknya mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, wasit Torik harus segera memberikan warning, saya Ya. pikir. Karena tidak akan cukup berbahaya dan cukup keras, kita lihat. Sepintas jelas tadi nampaknya kaki dari Glenn mengenai bagian wajah dari Zulham. Kita harapkan tidak terjadi cedera yang cukup serius terhadap pemain yang satu ini. Ini dia dalam tangan ulang. Memang fokus dari Glenn memang untuk mengantisipasi bola yang jatuh dari langit tadi, kita lihat. Dari udara bola dan langsung. Iya, dan memang mengenai muka kaki terlalu mengangkat tinggi ya. Iya. Saya pikir gestur wasit pun harus segera memberikan warning pada Glenn karena ini tindakan yang berbahaya. Namun nampaknya Torik tidak memberikan hukuman kartu bagi Glenn tadi. Sejauh ini memang pressing-pressing dari PSPS cukup ketat ya. Tidak gampang bagi pemain Mitra Kukar atau tidak leluasa saat menguasai bola. Selalu pressing ketat muncul begitu para pemain Mitra Kukar memegang bola. Dan kali ini cukup berbahaya. Kontak. Ya, cukup keras tadi. Jajang nampaknya dengan penjaga gawang Susanto. Upaya tadi dalam duel untuk memenangkan bola. Crossing yang bagus ya karena jatuh ke daerah area yang kosong. Ya. Lalu situasi 50-50 dan kita lihat ada benturan antara Jajang dengan penjaga gawang Susanto. Agak sulit dihindari memang benturan seperti ini, duel seperti ini. Benturan insidental terjadi antara Jajang dengan Susanto, dua pemain yang ingin memenangkan bola bagi timnya. Totalitas dari para pemain terlihat di lapangan untuk mencoba meraih hasil terbaik bagi tim, dan tentunya ini adalah kecelakaan semata, bukan kesengajaan dari kedua pemain. Iya, bola yang memang jatuh di tengah di area yang harus diperjuangkan oleh penjaga gawang Susanto dan juga Jajang Mulyana. Kita lihat 50-50, keberanian juga luar biasa dari penjaga gawang Susanto mengambil bola. Visio dari Mitra Kukar mengajukan jempol, tampak Jamul tidak mengalami kendala yang serius dan dapat melanjutkan kembali permainan.
Suasana di bangku Stadion Rumbai dan penjaga gawang Susanto yang masih tampak mendapatkan perawatan. Bola langsung diamankan Hamka Hamzah. Paulo Daniel melihat pergerakan dari Esteban Herrera yang begitu cerdik mencoba melewati kawalan dari 2 hingga 3 pemain PSPS Pekanbaru. Lee kali ini berduel dengan pemain asal Argentina Herrera. Peran Lee juga sangat baik ya kalau kita lihat pemain Korea ini mobilitasnya tinggi. Terutama saat mengganggu, memarking lawan, memberikan pressing kepada pemain Mitra Kukar. Ndiaye, Kanute Makan. Melebar kali ini, GB. Kembali Pape Ndiaye yang dituju namun tidak prima lagi-lagi. Sentuhan dari pemain depan andalan PSPS Pekanbaru. Tidak mudah memang Pape Ndiaye menggantikan pemain yang sudah sangat identik dengan PSPS Pekanbaru, Herman Zumafo. Iya. Striker yang sudah memberikan banyak gol ya, saya pikir untuk PSPS, Herman Zumafo. Salah satu pemain legendaris pujaan dari Askar The King. Pendukung fanatik dari PSPS Pekanbaru. Tentunya pressure tersendiri bagi pemain asal Senegal ini untuk tampil prima di setiap pertandingan PSPS Pekanbaru. Tekanan dari Naga Mekes lagi-lagi sini begitu baik. Mengawal pergerakan dari Zulham yang berubah sisi di sisi sebelah kanan kali ini. Umpan crossing dapat diantisipasi dengan baik tadi. Iya, kita melihat sebuah perubahan strategi atau bagian dari instruksi pelatih. Zulham main ke sebelah kanan, sebuah perubahan. Sepak pojok kembali untuk Mitra Kukar. Ahmad Bustomi spesialis eksekusi bola mati dan Jovo naik, Hamka naik, maka Zulkifli yang stay di belakang. Herrera pendek kepada Bustomi kembali. Umpan yang cukup berbahaya, tidak mengambil resiko tadi. Jaga gawang Susanto lakukan clearance. Kanute Makan nampaknya dilanggar oleh Polovic. Center back asal Australia yang kerap kali maju dalam membantu penyerangan terutama dari bola-bola mati sepak pojok. Masih harus berpikir, kita lihat Stefan Hansson melihat penampilan anak asuhnya di babak pertama ini. Ya, belum mampu menggoyahkan pertahanan dari PSPS. Ya. Aliran-aliran bolanya masih bisa diantisipasi oleh barisan belakang PSPS yang dikawal oleh Amrizal. Tekanan kali ini dari PSPS Pekanbaru. GB tembakan langsung. Semelebar di samping gawang Samsidar. Ya, pemain yang punya kelebihan dalam hal shooting jarak jauh maupun tendangan bebas, GB Bubungan. Sempat main untuk tim divisi utama Persikabo ya. Iya. Zulham. Safety Hadi harus berhati-hati di bawah tekanan GB, kita lihat, dan nampaknya pelanggaran. Sangat beruntung tadi. Kalau saya pikir Safety Hadi melakukan pelanggaran terhadap GB, namun linesman beranggapan lain. Iya, perubahan strategi Mundari Karya meminta GB untuk duel dengan Septi Hadi ya. Kita lihat juga Stefan Hansen dengan materi Mitra Kukar yang sebetulnya secara individu lebih baik, misalnya dalam diri Hamka Hamzah, Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur, Julham Jamrun, Arif Siono maupun juga Zazang Mulyana tampaknya belum bisa memberikan sebuah karakter bermain yang sangat kuat di tim Mitra Kukar ini. Paling tidak di babak pertama atau hingga pertengahan babak pertama ini.
long ball menjadi opsi yang kurang tepat saya pikir Ya, bagi Mitra Kukar dengan kualitas yang mereka miliki sebenarnya. betul. Dan kita lihat bagaimana long ball Ahmad Bustami pun tidak dipahami oleh Arif Siono. Ya. Ini tantangan buat materi yang sebetulnya cukup baik untuk ada di peringkat yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Peringkat ke-9 musim lalu Mitra Kukar. Kembali berbahaya, akselerasi dilakukan oleh Kanute Makan. Ke sisi sebelah kiri, Ilham. Lagi tidak jelas tadi upaya dari Ilham mencari rekan satu timnya. Bola justru jatuh pada kaki Zulham kali ini bagi Naga Mekes. Esteban Herrera, pelanggaran tadi. Amrizal, kapten tim, sangat pengalaman bagi PSPS Pekanbaru. Menjadi bintang juga di Persija dan Sriwijaya FC. Kita lihat ya, begitu Zulham pegang bola, pressing langsung diterapkan oleh PSPS. Bukan Ya. hanya oleh Glenn, tapi juga cepat di pressing oleh pemain Korea Lee Soo-yong. Paulo Daniel belum bisa memberikan efek positif terhadap penyerangan Mitra Kukar. Kembali umpan jauh ke depan. Ada Herrera. Tembakan kencang, inisiatif yang sangat baik dari Esteban Herrera, Towel. Ya, saya pikir upaya untuk memecah kebuntuan, syuting yang baik, tapi memang masih membentur tadi. Kita lihat membentur badan dari Joel Simi. Sebuah syuting yang terlihat harusnya akurat, tapi kemudian membentur Joel Simi dan sepak pojok lagi bagi Mitra Kukar. Mencoba bermain lebih direct kali ini. Naga Mekes memberikan ancaman terhadap penjaga gawang Susanto. Corner kick pendek. Zulkifli Syukur. Kesempatan pertama melakukan crossing terukur tadi. Beruntung masih ada kepala dari Glenn yang melakukan clearance yang cukup penting bagi PSPS Pekanbaru. Zulkifli Syukur. PSPS Pekanbaru coba lakukan serangan. Dari sisi sebelah kiri kali ini pertahanan Naga Mekes lagi. Umpan yang tidak sempurna. Terputus kembali. Simi. Lee kali ini. Rohit Chan. Melebar kepada Glenn. Hamka Hamzah dengan baik mengamankan lini pertahanan Mitra Kukar. Bola berhenti, arus kedua kali ini serangan dari kanan. Kita lihat GB mencoba mencari ruang tembak. GB. Kita lihat GB memang punya kaki kiri yang cukup baik dalam melakukan syuting, tapi ini masih juga jauh dari sasaran. Hanya kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana passing yang berhasil, PSPS lebih baik dalam successful passing ya. Ya, Jadi passing-passing mereka jauh lebih banyak berhasil ketimbang misalnya passing-passing yang coba diterapkan oleh Mitra Kukar sejauh ini. Banyak sekali umpan-umpan mereka atau intercept dari belakang sudah Ya. sukses, tapi kemudian passingnya jauh dari sasaran. Kita lihat seperti ini Daniel Frangi Pane. Bustomi. Kalah duel lagi tapi beruntung mendapatkan pelanggaran. Ya. Esteban Herrera. Esteban nampaknya tadi. Protes dari Rohit Chan karena merasa dia mengambil bola. Menarik juga pemain asal Nepal ini, mobilitasnya bersama pemain Korea cukup merepotkan para penyerang dari Mitra Kukar. Zulkifli kepada Daniel. Zulham tadi. Lagi masih dapat diamankan dengan baik oleh Glenn. Zulkifli Syukur. Coba umpan menuju kotak penalti. Ada Simi tadi. Masih terlalu mudah terbaca skema penyerangan dari Naga Mekes. Ya, dan kalau Paulo Daniel Frangi Pange yang diterapkan atau diperankan sebagai playmaker, Ya. saya pikir juga belum maksimal ya. Masih sangat standar apa yang dimainkan oleh Frangi Pane.
Oh, miss kick tadi dari Simi hampir saja berakibat fatal. Umpan yang sebenarnya tidak berbahaya dari Septia Hadi tadi. Harus fokus menjaga konsentrasi tentunya lini pertahanan Pekanbaru dengan begitu banyaknya kualitas yang tersebar di berbagai posisi bagi Naga Mekes. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Septia Hadi. Pape Ndiaye. Saya melihat Septia Hadi dibandingkan misalnya ketika dia tampil di SEA Games, postur tubuhnya jauh lebih besar saat ini ya. Tapi itu mengurangi kelincahan dan speed yang dulu dia punya ya. Betul. Saya melihat dia agak sedikit lambat, reaksinya juga agak lambat. Padahal dia pemain yang sempat menonjol di sepanjang tahun 2011 terutama saat SEA Games. Kesempatan bagi PSPS Pekanbaru mencoba memecah kebuntuan pada partai malam hari ini. Lee menghadapi bola. Beberapa opsi di sana termasuk Simi dan juga Kanute Makan. Tidak mampu melewati first defender tadi, namun kembali ancaman dari kaki Amrizal. Mencoba melihat pergerakan rekannya di kotak penalti. Ada Kanute Makan kembali dituju. Clearance header dari Daniel tadi. Zulham dengan cepat langsung mengamankan bola. Oh, back pass yang cukup tanggung. Beruntung Susanto membaca ancaman tadi, Toel. Ya, kesalahan back pass saya pikir. Jaga gawang Susanto untuk dalam posisi yang lebih baik dibandingkan Jajang Mulyana yang sudah berusaha mengincar bola itu juga. Esteban Herrera coba kerjasama dengan Jajang. Sebuah bola floater tadi dari Bustomi. Lagi-lagi masih belum prima skema serangan dari Mitra Kukar. Iya, mereka belum berhasil merobek pertahanan dari PSPS. Umpan-umpan mereka belum cukup mulus, terutama saat kerja sama 1-2 di area penalti dari PSPS. Zulham. Start yang memang tidak mudah bagi Naga Mekes, harus memulai ISL musim ini dengan 2 partai away yang cukup berat, bertandang ke Rumbai dan juga setelah ini akan menghadapi Persija Jakarta. Ya, betul sekali. Gagal tadi Ndiaye, Zulham. Tekanan coba dibangun kali ini kerjasama 3 pemain. Melepaskan Arif Siono dalam sudut yang cukup berbahaya. Arif Siono! Tembakan langsung. Mencoba mencuri perhatian dari Susanto tadi. Beruntung penjaga gawang ini begitu fokus mengamankan bola. Ya, peluang terbaik Mitra Kukar sejauh ini di babak pertama adalah Arif Siono tadi. Ya. Kita lihat bagaimana bola yang melambung, parabola nyaris menembus gawang di pojok atas, tapi kita lihat Susanto masih memiliki gerakan untuk menepis bola. Inilah peluang pertama bagi Mitra Kukar. Ancaman coba dilebarkan dari kaki Daniel kali ini lagi-lagi. Sepak pojok yang belum bisa mengancam gawang Susanto. Inilah dia yang memang harus diwaspadai oleh PSPS Pekanbaru. Kualitas para pemain Mitra Kukar yang bisa dengan sekejap merubah keadaan biasa-biasa saja menjadi peluang yang begitu bagus tadi bagi Arif Siono. Iya. Zulkifli. Mulai berani memainkan bola pendek-pendek. Nah, kembali Arif Siono dan heading Esteban Herrera. Tipis saja berada di atas gawang dari Susanto, Toel. Iya, mulai membaik, mulai terangkat permainan dari Mitra Kukar sejak peluang dari Arif Siono, dan kita lihat juga barusan assist crossing nyaris. Crossing ya. Iya. Mencoba bermain lebih simpel, lebih direct kali ini para pemain Naga Mekes. Dan justru langsung berbuah positif dengan 2 peluang dari Keceng dan juga Esteban Herrera. Rohichan, umpan yang lagi tidak sempurna. Daniel coba melibatkan Jamul tadi. Dapat dihalau oleh Rohichan. Iya, sebagai striker dengan postur yang cukup ideal, Jajang Mulyana, dan juga ditempatkan sebagai striker tunggal, dibantu atau dibayangi oleh Esteban Herrera yang kita lihat lebih punya mobilitas. Jajang dituntut untuk bisa menguasai bola atau tidak gampang kehilangan bola ya harusnya. Bustomi kepada Arif Siono. Melebar kali ini. Zulkifli Syukur. Mencoba mengepung lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Bustomi coba kreasi kali ini. Kembali melebar kepada Zulkifli Syukur.
Duet yang begitu mematikan ketika Arema Indonesia meraih gelar juara Indonesia Super League. Mulai nyaman kita lihat, menguasai bola. Tim tamu Mitra Kukar diberikan keleluasaan dengan pressing yang sedikit longgar. Namun kali ini sangat baik Rohit Chan mengambil inisiatif untuk melakukan intercept tadi. Ilham merangsek masuk ke daerah pertahanan Mitra Kukar. Lagi tidak sempurna upaya dari Ilham. Zulham, Bustomi dari posisi sentral mencoba berikan peluang bagi Arif Siono menekan PSPS Pekanbaru. Di 5 menit terakhir, passing game dari Mitra Kukar sudah mulai terlihat. Herrera tadi bukan sebuah pelanggaran dari sini. Mulai hidup. Penyerangan dari Naga Makers, Arif Siono. Bersama dengan Jajang Mulyana, dapat terbaca tadi. Bustomi. Daniel. Heading yang tidak sempurna, lebih dekat kepada Lee. Possession bola berpindah, Ilham sangat cermat, footwork yang begitu cantik diperlihatkan pemain mungil satu ini. Melebar kepada Glenn, sekarang Toel. Ya, dan Ilham sangat menonjol sejauh ini bagi PSPS ya. Peluang bagi Glenn, sayang sekali. Justru memilih untuk melakukan eksekusi langsung tadi Toel. Iya, keputusan yang tidak tepat. Saya pikir dia masih bisa mainkan. Tadi Ilham juga sudah minta. Inilah ya kematangan biasanya. Ketika begitu memasuki sepertiga lapangan, seperti bingung lalu hanya melakukan sebuah keputusan yang spekulatif, shooting jarak jauh. Terkesan panik tadi Glenn, padahal melihat ada dua rekannya dalam posisi yang lebih menguntungkan. Zulkifli Syukur melebar kepada Zulham. Amrizal. Kanute makan. Ndiaye Pape. Kembali Kanute. Lee kali ini cukup jarang melihat pemain asal Korea ini menyerang begitu baik dan sebuah umpan terukur tadi. Peluang bagi Ilham. Ndiaye kali ini mencoba berputar. Pape Ndiaye dapat diblok dengan baik. Belum berakhir dan sebuah tembakan langsung jauh dari target tadi. Dilepaskan oleh pemain wingback kiri PSPS Pekanbaru. Riyadi nampaknya. Iya, setelah permainan hampir nyaris biasa-biasa saja, temponya, ritmenya kini mulai ya kita melihat sebuah gebrakan dari PSPS. Tadi sebuah terobosan diawali Slamet Riyadi yang overlapping dari sayap kiri. Dan ini juga peluang terakhir masih mendapatkan sebuah bola rebound. Tapi kita lihat shooting volley-nya juga masih jauh melambung. Zulham. Esteban Herrera. Kembali kehilangan bola, tidak cukup kuat untuk melakukan passing-passing baik, kerjasama cukup baik. Rohit Chan. Kanute makan, terupas yang sangat cerdik kali ini Ilham. Mencoba melihat pergerakan rekannya. Umpan tiang jauh, terlalu panjang tadi. Tidak mampu dikuasai oleh Jimmy. Beberapa kali terupas, misalnya ketika diawali oleh Konate makan, kita lihat sangat bagus, sangat efektif. Termasuk yang baru saja kita lihat Ilham mendapatkan terupas yang baik, lalu crossingnya tapi jauh atau sulit diantisipasi oleh GB Hubungan. Kembali salah umpan. Glenn Lee kali ini. Kembali ke belakang Amrizal. Simi. Umpan yang mudah dipotong tadi. Arif Siono. Winger yang memiliki segudang skill set yang begitu lengkap. Sudah mengancam satu kali gawang dari Susanto. Sedangkan Bustomi belum terlalu terlihat permainannya. Seftia Hadi. Zulham Zamrun. Kita lihat ya, nyaris tanpa pengertian yang cukup baik kerjasama antara Seftia Hadi dengan Zulham Zamrun. Ya.
Bahkan Septi Hadi pun tidak cukup punya kecepatan. Dan peluang tadi hampir saja, namun peluit wasit Torik sudah berbunyi. Esteban Herrera ya, Ya, dinyatakan offside. linesman tadi sangat cepat mengangkat benderanya melihat pergerakan Herrera dan saya pikir cukup mengherankan mungkin keputusan dari linesman. Kita lihat Slamet Riyadi agak terlambat ya Iya. naik. Ketika bola dilepas menuju Esteban, jelas terlihat Herrera masih dalam posisi onside tadi. Namun mudah Toel bagi kita berbicara di studio. Betul, karena kita mendapatkan banyak ya. tayang ulang Betul. ya dari sudut pandang yang sangat jelas. Dan linesman harus sepersekian detik menentukan pilihannya mengangkat atau tidak bendera tadi. Zulham mencari pergerakan Herrera tadi dan langsung diamankan oleh Amrizal. Kanute Makan. Chan berpindah sisi kali ini, GB. Sayang sekali harus kehilangan possession bola bagi PSPS Pekanbaru. Iya, saya pikir ada banyak kesalahan-kesalahan di kedua tim PSPS maupun Mitra Kukar sepanjang babak pertama, Ya. baik itu kesalahan passing maupun kontrol ya. Pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan tentunya masih memerlukan beberapa menit mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Dan tentunya bagi Mitra Kukar tampil tidak sempurna di babak pertama, namun skor masih tetap berimbang 0-0. Tentunya bagi tim away menjadi suatu hal yang cukup menguntungkan, Toel. Iya. Walaupun belum menemukan bentuk permainan terbaik mereka ya, saya pikir mereka masih kesulitan sekali menguasai bola, mendikte permainan. Esteban Herrera, salah satu penampil terbaik mungkin bagi Mitra Kukar di babak pertama ini. Kembali ada sebuah peluang untuk melakukan penyerangan. Amrizal begitu baik membaca situasi tadi. Glenn, tambahan waktu 3 menit minimal diberikan. Tentunya perbincangan cukup serius akan diberikan oleh Stefan Hansson terhadap anak asuhnya karena penampilan mereka masih jauh dari standar Mitra Kukar. Ya, dan juga kita lihat misalnya tadi Esteban Herrera begitu mobilitas tinggi, ngotot juga dia perlihatkan. Jajang Mulyana belum memiliki Ya. atau memperlihatkan karakter itu di babak pertama ya. GB Wuungan mencari pergerakan dari Diaye tadi, heading yang lemah. Sangat mudah bagi penjaga gawang Samsidar. Satu penyelamatan gemilang sudah diberikan oleh Samsidar ketika memblok peluang terbaik mungkin dari PSPS Pekanbaru tadi. Jauh ke depan, Diaye, Ilham. Sedikit ruang bagi para pemain Pekanbaru untuk mencoba mengancam serangan terakhir mungkin bagi mereka di babak pertama ini. Peluang kali bagi Lee. GB tadi mencoba memberikan heading kembali kepada Pape Ndiaye dan nampaknya sepak pojok. Ya, Ini dan, harus benar-benar dimanfaatkan, Toel. ya, dan kita lihat tadi Julham Zamrun yang ada turun ke bawah dan kita Ya. tidak melihat itu Septia Hadi di sana. Amrizal. Peluang terakhir di babak pertama. Kita lihat apakah bisa memaksimalkan GB Wuungan. Gagal kembali upaya dari para pemain Pekanbaru. Dan tembakan langsung dari Ilham. Jauh dari target. Dan itulah dia aksi terakhir dari Ilham mengakhiri babak pertama. 0-0 untuk sementara. Wasit Torik akhirnya meniupkan peluit panjang. Kedua tim belum menampilkan pemain terbaiknya. Namun tentunya masih banyak aksi yang mereka tawarkan di babak kedua. Babak pertama skor draw 0-0. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.